Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Fahlevi. Jadi di sini aku mau jelasin nih tutorial gimana cara ngoding atau membuat sebuah program quantum computing itu pakai library dari Qiskit ini. Nah, jadi di sini aku mau ngejelasin dikit itu tentang Qiskit. Tapi aku nggak akan ngejelasin terlalu dalam tentang komputer kuantum atau quantum computing. Soalnya kan itu expert banget itu levelnya. Nah, jadi aku belum sanggup itu buat ngejelasinnya, soalnya kan aku juga masih belajar. Nah, jadi di sini aku mau sharing-sharing aja gitu apa yang udah aku pernah cobain tentang Qiskit ini. Nah, jadinya di sini aku mau ngejelasin berdasarkan websitenya gitu. Nah, jadi aku pindahin ke sini. Nah, ini kalau kalian udah kelihatan. Nah, jadi si Qiskit ini, nah ini kan bisa kelihatan kan ya. Jadi ini nih yang di sebelah kanan ini tuh dianya adalah komputer kuantum gitu ya. Nah, jadi si Qiskit ini itu sebuah library dari Python gitu. Sebenarnya library untuk Python yang dibuat sama IBM gitu. Nah, jadi gitu. Nah, library-nya itu apa? Yaitu tentang quantum computing atau komputasi kuantum gitu. Nah, dimana ya levelnya untuk simulasi gitu kan di sininya. Tapi dari IBM juga mereka nyediain apa ya kayak pengiriman data gitu ke komputer nyatanya gitu yang punya IBM itu. Makanya nanti kalian bisa nyobain juga. Nah, cuma ya kekurangannya kita nggak bisa ngelihat langsung gitu dari si perhitungan komputasi apa ya perhitungan komputasi kuantumnya di kolom komputernya gitu kan karena ya memang kita hanya ngirim data saja gitu dari Qiskit jadi langsung nyampe ke si komputer kuantumnya cuma ya kita nggak bisa lihat langsung. Nah, jadi gitu. Nah, terus ya ini untuk tutorial installnya ya mungkin ini aku akan ngejelasin soalnya kan panjang gitu kan. Dan aku juga ini pakai Google Colab jadinya ya itu biar simple aja. Nah, terus ini ya ini fitur-fiturnya jadi bisa bikin library apa ya sirkuit gitu rangkaian dari si komputasi kuantumnya terus yang lainnya gitu tuh sama bisa nah ini yang tadi aku jelasin nah kita bisa ngejalanin di hardware aslinya tuh tapi ya kita nggak bisa ngeliat hardware aslinya. Jadi kayak gitu. Nah terus nih aku mau ngeliatin juga nih. Eh, Nah jadi si Qiskit ini tuh ya ini nih. Jadi kayak gini dokumentasinya nih kalau kalian mau kalian tinggal qiskit.org terus documentation. Nah, jadi ya tadi kan si Qiskit ini dia ini open source gitu kan. Untuk aja open source itu jadi bisa dipakai sama siapa aja dan gratis. Nah, terus ya dia ini kan dia untuk komputer kuantum terus levelnya sirkuit atau rangkaiannya aja itu terus pulse sama algoritma nah jadi kayak gitu. Nah terus di sini aku akan ngejelasin full tentang quantum computing tapi intinya sih quantum computing ini kita ya kayak tadi kita bikin rangkaian untuk komputasi kuantum yang dimana nanti kita bikin rangkaian untuk si qubitnya gitu. Jadi kan apa ya kalau jadi kan di dunia itu kan ada namanya itu komputer klasik sama ini sama komputer kuantum gitu. Nah, jadi bedanya ya komputer klasik itu ya kalau secara umum itu ya jadi dia buat apa ya kayak ngirim data atau ngitungnya itu kan pakai bit gitu kan. Nah, sedangkan si quantum computing ini dia ngitungnya ya pakai qubit gitu kan. Nah, jadi qubit itu apa? Nah, itu sih. Jadi qubit itu ya quantum bit gitu. Jadi bitnya dari si quantum yang dimana ini kalau ada kesalahan mohon koreksi yang dimana ya ngitungnya itu ya dari atom gitu kan sama sih pokoknya nol dan satu gitu. Sama kayak bit biasa dia nol dan satu cuma bedanya si qubit ini dia kan kalau kelas si komputer itu kan ya cuma bisa ngasilin keputusan hasilnya itu nol atau satu kan. Nah, sedangkan kalau qubit ini dia bisa keduanya gitu hasil dari nol sama satunya itu barengan dalam waktu yang sama tapi kondisinya itu bisa beda gitu. Jadi misal apa ya contohnya ini kita ini pengen lihat kucing nih. Nah jadi si kucing ini ada dua warna kan. Misal ya pokoknya kita ini mau tahu nih kucing itu warnanya biru gitu kan. Nah, jadi kalau komputer klasik ya ini pasti bakal ngiranya nih si kucing ini ya udah biru gitu kan biru aja gitu. Nah sedangkan kalau quantum komputer maksudnya quantum computing nah dia itu bakal ngiranya
Si kucingnya tuh ada 2 gitu. Misalnya ada 2 nih kita ngiranya ada 2 warna gitu dari kucing. Jadi, warnanya itu ada oranye atau biru gitu. Nah, jadi ada gitu. Jadi bisa dibilang ada, apa ya, ada first line lah atau multiverse gitu dari si, yang tadi gitu, kalau di dunia quantum computing. Nah, makanya bisa ada 2 kondisi gitu kan, kondisi di mana ada si kucing warna oranye, nah sama kucing warna biru gitu. Mungkin kalau dari probabilitas karena tadi si klasik komputer itu dia ngiranya itu kan biru kan, cuma ada biru aja ya berarti bisa jadi di komputer kuantum itu yang kucing warna biru itu lebih gede gitu probabilitasnya daripada kucing yang warna oranye gitu. Ya mungkin kucing warna oranye ini hanya 25, mungkin yang biru itu bisa jadi 75. Nah, bahkan kalau emang benar-benar sama itu bisa 50-50 gitu untuk apa ya kesamaannya gitu. Jadi gitu. Nah, ini kayak gitu sih. Terus gimana sih penerapannya gitu? Nah, untuk penerapannya jadi ya untuk quantum computing sendiri dia ini ada di untuk si Qiskit ini bisa di Nature gitu kan. Terus finance, terus machine learning gitu, sama optimization. Nah, mungkin machine learning nih familiar banget lah soalnya kan sekarang siapa lagi kan yang nggak tahu machine learning gitu kan. Mungkin anak IT atau programmer tuh pasti tahu nih tentang machine learning gitu kan. Jadi gitu. Nah, mungkin di finance dia buat memprediksi harga gitu dengan banyak kemungkinan probabilitas gitu kan. Terus optimisasi ya untuk machine learning ya. Untuk machine learning ini aku belum coba sih, tapi intinya ya ini untuk meningkatkan apa ya? Kalau aku pernah baca itu yang PyTorch itu dia kayak ningkatin hasil prediksinya gitu sih. Nah, untuk yang Nature, nah untuk Nature nih karena dia ini lebih ke hardware ya, makanya ini aku belum tahu sih gimana aslinya gitu. Nah, ini kalau aku lihat di sini kayak protein gitu ya bisa jadi bisa di biologi itu kayak ngitung apa ya? Yang ngitung eh, gen gitu ya, genetik gitu. Mungkin gitu sih untuk introduction-nya. Mungkin kayaknya udah pusing gitu kan ngedengarnya, waduh apa nih gitu kan, nggak ngerti gitu. Ya emang sih soalnya apa ya, kalau dari kata-kata si Richard Feynman tuh ya kan kalau kalian mengerti kuantum berarti Anda tidak mengerti gitu. Nah, maka sebaliknya jika kalian tidak mengerti ya berarti kalian mengerti. Soalnya ya quantum computing ini nggak mudah sih dipelajari sih. Dan emang sulit banget itu untuk masuk otak gitu. Makanya ya sampai tingkat ilmuwan gitu kan, ilmuwan aja tuh masih belum sempurna lah. Soalnya kan penerapan dari quantum computing ini masih terbatas banget itu untuk kayak open source-nya gitu juga masih nggak ada gitu kan. Makanya gitu gitu. Maksudnya nggak ada tuh kayak project yang aslinya tuh belum ada gitu tersebarnya gitu kan. Jadi masih skalanya skala codingan atau skala risetnya gitu kan kayak di paper gitu. Makanya ya itu sih. Jadi ya keunggulan dari si quantum computing ini ya untuk karirnya tuh sangat gede banget sih. Apa ya? Buat masa depan tuh sangat eh, sangat dibutuhkan banget nanti di masa depan. Nah, makanya nih kalau kalian udah belajar tentang quantum computing nih dari sekarang itu udah bagus banget sih. Jadi lebih bagus gitu sih. Ya mungkin itu. Nah, untuk selanjutnya kita mau langsung aja ke tutorialnya gitu, tutorial dari si Qiskit. Nah, untuk pertama-tama nih, nih kelihatan ya. Oke, kalau gitu jadi ini apa ya? Aku sini nggak akan ngejelasin tentang tutorial Python-nya gitu kan. Soalnya aku anggap aja nih kalian udah paham gitu tentang Python gitu kan. Soalnya ya Qiskit ini kan emang tingkat tinggi gitu. Jadi ya rata-rata yang orang yang udah belajar tentang coding computing ini ya mereka udah paham Python lah gitu. Soalnya kan karena emang advanced gitu kan untuk yang quantum computing ini gitu, di atasnya machine learning gitu. Jadi ya aku anggap kalian udah paham aja gitu tentang Python-nya. Makanya sini aku langsung aja ke kuantumnya gitu. Nah, jadi untuk pertama-tama itu kalian import library-nya itu namanya Qiskit. Nah, ini karena aku di Google Colab jadi emang agak lama untuk awalnya. Cuma ya, apa ya keunggulannya Google Colab itu ya enak sih, bisa diakses online terus bisa di share juga gitu kan. Dia gitu enak sih. Jadi ya nggak perlu apa kebutuhan pakai memori. Oh ini kenapa nih? No mode name Qiskit.
Oh, oke oke, berarti kita harus install ya. Nanti VIP install Qiskit. Jadi Qiskit ini belum apa ya, belum terinstall langsung gitu di Google Colab. Jadi maksudnya terinstall langsung itu kan apa ya, kayak TensorFlow, terus PyTorch itu kan udah terinstall langsung gitu di Google Colab gitu. Nah, yang Qiskit ini dia belum gitu kan. Nah, jadi gitu. Ini aku ada yang kelupaan guys, yang harus diinstal buat nanti visualisasi. Ini nanti harusnya itu kita nginstal PIP, ini sorry ya kalau agak berisik ya di sini. Ya, emang banyak anak-anak sih, PyLatench. Nah, saya install ini ya. Nah, ini kita restart aja. Oke, kita restart, kita install PyLatench, terus kita install Qiskit lagi. No match. Kenapa ya? Oke. Oke, mungkin aku coba install ini ya, PIP. Soalnya nanti kita bakal pakai yang namanya PIP, sorry, from Qiskit dot visualization import plot histogram. Nah, itu ya enggak ya. Oke oke, berarti aman. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai buat nginstalnya. Nah, jadi untuk pertama ini kan karena kita ini mau mulai nih tentang Qiskit. Nah, jadi apa aja sih yang dibutuhin gitu kan di untuk melakukan komputasi kuantum gitu. Nah, jadi yang dibutuhin itu ternyata membutuhkan namanya qubits dan juga bit gitu. Nah, apa harus ada bit gitu kan? Kan kita mau komputasi kuantum doang gitu. Nah, jadi si bit ini tuh dipakai ya buat jadi kan apa ya, di quantum itu computing itu kan dia itu ada yang imajiner sama real gitu. Nah, jadi untuk yang imajiner tuh yang si qubit ini, nah, sedangkan yang biner sedangkan yang real itu ya si klasikal gitu. Kalau aku baca ya, ini mohon maaf nih kalau ada kesalahan nanti tolong dikoreksi aja. Jadi kayak gitu. Nah, jadi untuk manggilnya itu pertama itu from Qiskit import quantum register, terus classical register, sama nah quantum circuit. Nah, ini belum aku jelasin. Nah, jadi kan ya itu sih, kita ini kan karena kita ini mau membangun maaf batuk, membangun sebuah sirkuit atau rangkaian. Nah, jadi kita emang butuh rangkaiannya gitu, rangkaian si kuantum ini, makanya kita mau pakai nih. Nah, jadi gitu. Nah, terus kita lanjut. Nah, jadi untuk teman-teman nih kita bikin nih, kita bikin apa ya, kita mau bikin registernya ini, atau kuantum masukannya ini buat dimasukin gitu, buat dibikin. Jadi kita menyiapin, nah untuk nyiapin qubitnya kita bikin variabel key. Nah, aku kalau sukanya key sih biar simpel gitu. Terus sini quantum register. Nah, ini kalian masukin aja jumlah qubitnya berapa gitu kan. Nah, bitsnya ini aku satu nih karena tutorial gitu kan. Jadi satu qubit. Nah, terus sama klasikalnya ini aku cek variabelnya. Sini classical register. Nah, untuk classical registernya satu juga gitu. Pokoknya kan harus sama gitu kan. Realitas sama real itu harus sama itu, yang real sama imajinernya, yang quantum sama klasikalnya gitu. Ini aku tulis aja single qubit sorry, dan juga single bit. Nah, terus nih kalau udah nih kalian tinggal keyce. Nah, jadi keyce ini variabel untuk sirkuitnya atau quantum circuit. Gimana ya, kalian tinggal quantum circuit aja. Nah, untuk yang di sini nah ini kalau kalian bisa baca nih sini. Nah, jadi ya untuk awalnya ya ini sih kan ini tuh quantum register 4. Nah, itu tuh ya qubitnya gitu. Di sini aku masukin si qubitnya sama klasikalnya gitu, gabungin biar nanti bisa dihitung. Nah, jadi ini udah. Untuk selanjutnya nih kita mau ngebangun biar mau ngebangun, jadi kan
ngebangun gate gitu. Nah, jadi fungsi gate ini tuh ya ini sih buat melakukan perhitungan tuh ya kita harus ada gate-nya gitu. Ini kan nggak mungkin nih sebuah rangkaian tidak ada gerbangnya gitu kan. Nah, jadi perlunya namanya gerbang gitu untuk melakukan perhitungannya. Nah, untuk gerbangnya ini aku nggak akan ngebahas dulu, jadi aku cuma bahas cara ngodingnya aja. Soalnya emang agak panjang sih. Kalau di sini tuh, jadi aku pakai gerbang dari si X ini gitu, X gate. Nah, jadi X gate itu ya, kalau kita lihat nih, jadi X gate qubit ini kayak berupa matriks gitu. X gate qubit. Ini aku coba tunjukin nih ke kalian. Nah, ini aku share nih tabnya. Nah, jadi ini Pauli gitu ya. Kita tuh berdasarkan Pauli gate-nya. Nah, untuk X gate itu ya jadi ini kan 01 gitu, sama 10 gitu kan. Nah, jadi kan qubit itu kan dia ini 0 itu kan sama dengan 10 gitu. Nah, ini nih mungkin biar lebih apa? Biar lebih jelasnya aku kasih tahu dulu qubit itu kayak gimana itu untuk dari 0 sampai 1. Qubit matrix qubit. Misal bracket dari 0 gitu kan. Oke, bukannya ini snake. Nah, jadi ini nih. Nah, jadi kayak gini. Jadi itu 0 itu, jadi ada di qubit itu ada namanya bracket gitu. Jadi bracket itu ya ini sih untuk kurungan itu. Jadi kalau bracket dari 0 itu dia qubit atau qubit 0 itu dia itu adalah hasilnya 1 0 gitu. Dan untuk satu ini ya dia 01 gitu ini ya untuk tandanya. Nah, kalau kita lihat lagi di si qubit X gate. Nah, di qubit X gate nih tadi. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini teh bisa jadi kebalikan gitu kan. Nah, jadi ya kalau kalian apa qubitnya 0 ya berarti nanti hasilnya itu adalah 1 gitu. Nah, sedangkan kalau yang 1 ya nanti kebalikan lagi jadi 0 gitu. Nah, itu sih untuk inti pengertian dari si yang X gate ini. Nah, untuk yang pengertian lainnya lebih lanjutnya kalian bisa belajar sendiri soalnya emang agak expert sih buat ngebahas lebih teorinya ya. Nah, begitu. Nah, kita balik lagi nih. Nah, jadi untuk membangun eh, gerbang X itu atau X gate kan tinggal keychain.x terus sini qubit tadinya itu kita mau qubit 1 ya, qubit pertama itu qubit 0 karena kita cuma satu gitu. Nah, jadi ini udah. Nah, terus kita mau ngelihat nih nampilin si X gate-nya gimana. Kayak gini gitu bentuk apa dari sirkuitnya. Nah, ini kan kita cuma lihatnya kayak gini doang. Nah, kita bisa nih lihat lebih jelas lagi di output. Jadi di apa di Qiskit ini dia ada namanya MPL. Nah, jadi MPL itu ya buat matplotlib itu singkatannya. Nah, kan jadi ada error kan ini. Oke, berarti ini ketemu kita errornya. Itu yang salah ya. Oke, berarti udah selesai install. Apakah bisa di running? Kita cobain. Oke, nggak bisa ya. Soalnya, nah ini jadi kita harus restart runtime-nya dulu. Kita install lagi Qiskit-nya. Biar install semua yang nggak ke-install tadi. Nah, ini udah ya. Oke.
Nah, kita coba lagi, running ulang, kita lihat grafiknya. Nah, jadi ini adalah grafik dari si MPL tadi. Nah, ini kita juga bisa nambahin, jadi ada yang namanya barrier. Nah, jadi ini untuk yang apa ya, yang untuk X sama untuk gate yang masih misah itu. Nah, terus kita juga bisa nih, kita mau ngelakuin perhitungan gitu kan. Nah, caranya c.measure Vicky sama C tadi gitu. Nah, ini udah, kita coba lihat lagi outputnya dengan MPL. Nah, jadi ini hasil measure-nya. Jadi measure itu tandanya kayak gini, kayak tanda apa? Kayak tanda di motor itu lah, untuk kayak apa ya, speedometer gitu. Itu tandanya kayak gitu. Jadi itu perhitungan tandanya. Jadi kayak gini gitu. Nah, ini kita bisa ngeliat nih, ini 01 gitu kan. Jadi kayak gitu. Nah, terus sekarang kita mau lihat hasilnya gitu. Kita mau ngitung. Nah, jadi untuk perhitungan suku bit ini, dia ini ada caranya. Nah, pertama ini kita harus import from Qiskit, import execute air. Jadi execute ini tuh ya buat buat mengeksekusi kerjanya gitu di kuantum komputer gitu. Nah, sedangkan air ini, nah jadi air ini tuh, jadi kalau di yang aslinya nih, di komputer kuantum yang aslinya itu, jadi ada yang namanya itu air gitu. Jadi air, ya itu singkatan dari udara gitu. Nah, jadi kita melakukan perhitungan di udara gitu. Jadi komputer kuantumnya itu melakukan perhitungan di udara gitu sih. Kalau aku baca ya berdasarkan dari penjelasan yang punya Qiskit-nya gitu. Nah, ini mungkin kalau ada salah mohon koreksinya aja. Nah, jadi air ini kalau di sini tuh dia sebagai backend kitanya gitu. Nah, jadi gitu. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti kalian bisa coba belajar lagi. Nah, jadi sini aku mau nunjukin aja sekilas. Nah, jadi untuk ini itu kita bikin jobs. Nah, jadi untuk bikin pekerjaan nih buat komputer kuantumnya kayak gimana. Nah, terus kita execute. Untuk di execute ini kita harus melakukan eksperimen gitu. Nah, jadi apa yang akan dieksperimenkan gitu? Ya, si quantum computing tadi kan, si apa sirkuit kita tadi gitu. Terus selanjutnya ini backend. Nah, backendnya kita bakal apa? Bakal ngitung si quantum computing yang air ini, yang air itu, yang udara itu. Nah, jadi namanya itu QASM simulator. Nah, si QASM simulator tuh ya ini sih untuk yang simulasinya ya. Nah, ini mungkin kalian bisa cari penjelasannya, soalnya aku lupa QASM itu singkatannya apa. Terus kita lanjut, nah terus selanjutnya ada shot. Nah, jadi kita mau ngelakuin eksperimen si quantum ini tuh berapa kali sih gitu. Nah, untuk normalnya itu 1024. Nah, mungkin kalian bisa cobain kayak 10 kali atau 1 kali gitu. Mungkin gitu. Dan terus selanjutnya kita counts. Nah, jadi maksudnya buat ngitungnya gitu, buat melakukan perhitungan dari si shots tadi itu, yang pekerjaannya berapa kalinya gitu. Buat perhitungannya nih kan tinggal jobs dot result, nanti buat ngeliat hasilnya, terus dot get count. Nah, untuk get count-nya nih ya tadi yang eksperimen kita gitu, kita pengen tahu nih jumlah perhitungan dari eksperimen kita berapa. Nah, ini udah beres nih, tinggal running. Ini ya berarti di custom backend. Oh ya, sorry. Saya get backendnya, sorry, bukan. Bisa kan? Error. Oh, nggak aman ya. Oke, ini udah berhasil jalan nih. Terus kalian bisa juga print count nih, kita ngeliat hasilnya gimana. Nah, nah ini jadi hasilnya 1 gitu kan. Nah, jadi hasil perhitungan dari node-nya itu ya 1 gitu yang benar gitu. Nah, ini biar lebih jelasnya lagi kalian bisa pakai tabel gitu. Nah, masukkan tabel, maksudnya grafik visualisasi. Nah, caranya tadi yang kita pakai from Qiskit visualization, import plot histogram. Nah, terus plot histogramnya ini counts. Jadi ini hasilnya gitu. Dia 1 gitu yang apa hasil dari si
komputer kuantum kita ini yang saat melakukan perhitungannya hasilnya itu adalah satu, itu yang probabilitasnya lebih gede gitu. Nah, karena ini kan karena kita menggunakan apa, menggunakan logic gate gitu kan, X gate, logit gitu, atau NOT ya, atau NOT gitu, logika NOT. Pokoknya gitu. Nah, mungkin itu sih untuk apa, penjelasan ngodingnya dari quantum computing. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan kalian bisa chat nih di komentar YouTube gitu. Nah, mungkin kalau ada tambahan juga bisa nih langsung komen aja di YouTube ya, di kolom komentar gitu. Nah, mungkin itu sih. Untuk selanjutnya mungkin nanti aku bakal nyobain, kita nyobain ke logik Hadamard gitu, yang logika Hadamard. Soalnya itu menyenangkan gitu kan. Jadi itu kayak apa ya, mengimplementasikan kuantum yang sebenarnya gitu, yang dimana ya kita bisa kita bisa menghitung banyak kondisi gitu dalam waktu yang sama gitu. Yang tadi aku sebutin, yang tadi yang seperti kucing itu kan, dia bisa dia bisa orange sama biru gitu di waktu yang sama gitu. Pada kondisi yang berbeda kan, kondisinya itu yang orange sama biru gitu. Nah, jadi kayak gitu. Makanya kalau yang logic gate ini kan dia cuma satu doang gitu kan kondisinya gitu. Cuma ya dia lebih cepat ngitungnya gitu untuk si quantum computing ini. Nah, mungkin itu sih. Nah, mungkin sekian dari aku. Terima kasih telah nonton. Selamat menyaksikan.